Saya yakin kita semua selalu ingin diberkati oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Namun kita juga harus hati-hati atau mewaspadai. Karena untuk kita menerima berkat Tuhan, kadang kita justru membangun tembok. Sehingga berkat itu tidak sampai kepada kita. Kita membangun penghalang atau penghambat yang menghalangi berkat Tuhan itu sampai kepada kita. Hari ini kita mau belajar bagaimana kita jangan sampai membangun tembok-tembok penghalang itu. Hari ini ada beberapa poin. Sebelum itu saya ingin mengajak kita terlebih dahulu membaca di dalam Wahyu. Ya, Wahyu, kitab terakhir. Pasal kedua. Kita akan membaca ayat 18 sampai 22 saja. Wahyu pasal kedua ayat 18 sampai 22. Kepada jemaat di Tiatira. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman anak Allah, yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiya, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinanya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Kita telah membaca di dalam Wahyu pasal 2 ini tentang kehidupan jemaat Tiatira. Ya, jemaat Tiatira ini adalah salah satu dari 7 jemaat yang dibangun oleh Rasul Yohanes. Jadi jemaat Tiatira ini ada di Asia Kecil, tepatnya Turki. Ya, di sana ada 7 jemaat yang dibangun oleh Rasul Yohanes. Ya. Dan kita tadi sudah membaca bagaimana jemaat Tiatira itu hidup. Sesungguhnya jemaat Tiatira ini tadi kalau kita membaca pada ayat ke-19 itu sesuatu yang positif. Ya. Di sini dikatakan aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Artinya apa? Jemaat Tiatira ini adalah jemaat yang terus bertumbuh. Ya, dikatakan pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Jadi jemaat yang terus bertumbuh di hadapan Tuhan. Tentu ini adalah hal yang positif. Tetapi sayang, ya, ada hal yang membuat jemaat Tiatira ini kehilangan berkat. Ya, tadi kita sudah baca. Ya. Dan inilah yang menghambat berkat Allah sampai kepada mereka. Dan hari ini firman Tuhan juga saya sampaikan kepada kita sekalian, agar kita tidak mengulangi hal yang sama yang telah dilakukan oleh jemaat Tiatira. Supaya apa? Supaya berkat Tuhan itu boleh sampai kepada kita.
Kalau tidak, kita akan kehilangan berkat. Ada 3 hal yang menjadi penghambat pada siang hari ini yang ingin saya sampaikan untuk kita sekalian, agar kita perhatikan. Jangan sampai mengulang hal yang sama yang dilakukan oleh jemaat Tiatira. Penghambat yang pertama, mari kita baca kembali ayat yang ke-20. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambanya. Ternyata kesalahan yang terjadi yang dilakukan oleh jemaat Tiatira adalah mereka membiarkan seorang wanita yang mengaku-ngaku sebagai nabiah menyesatkan mereka. Hati-hati. Jangan biarkan diri kita disesatkan. Karena kalau kita sudah sesat pikir, ya, hati-hati. Berkat Allah tidak akan sampai kepada kita. Jemaat Tiatira membiarkan roh Isabel bekerja dengan leluasa untuk mengajar dan menyesatkan mereka. Akhir-akhir ini ada banyak berseliweran ajaran-ajaran sesat. Ya, kalau saudara membuka YouTube, ya, hati-hati. Ya, hati-hati. Ada banyak ajaran-ajaran sesat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Jadi untuk kita mengupload sesuatu juga harus hati-hati. Pernah satu kejadian tahun 1978 di Guyana, muncul mengaku sebagai Mesias. Tentunya ini hal yang harus kita waspadai. Karena Kristus sendiri juga tidak memberikan tanggal pasti kedatangannya. Tetapi dia juga tidak membuat kita bingung. Karena Tuhan juga ingatkan ada tanda-tanda sebelum kedatangan Tuhan. Kalau kita selalu belajar akan firman Tuhan, tentunya kita akan tahu bagaimana tanda-tanda kedatangan Tuhan supaya kita tidak disesatkan. Dan tahun 78 seorang yang nama Jim Jones, dia telah menyesatkan banyak orang dengan argumennya yang keliru. Sehingga 900 lebih orang mereka melakukan hal yang salah, mengikuti apa yang diperintahkan si Jim Jones ini, yaitu melakukan bunuh diri massal. Inilah akibat daripada ajaran yang menyesatkan, berdampak sangat buruk bagi jemaat Tuhan. Ada banyak lagi di YouTube bagaimana ajaran-ajaran itu yang sesungguhnya sebetulnya pada abad-abad ketiga itu sudah di-counter dengan konsili-konsili oleh bapak-bapak gereja, tapi dimunculkan kembali ketika mereka tidak mengakui adanya Allah Tritunggal. Ini sesuatu yang sudah sangat sesat. Karena ketika tidak mengakui Allah Tritunggal, mereka telah disesatkan. Hati-hati. Jadi untuk kita jemaat Tuhan, sangatlah hati-hati untuk membaca atau mengikuti YouTube tersebut supaya kita tidak disesatkan. Seperti tadi, dia mengklaim bahwa si Isabel ini sebagai nabiah yang seolah-olah berbicara atas nama Tuhan.
Pola penyesatan biasanya bermula dari klaim seorang yang mengaku wakil Tuhan, memiliki otoritas dari Tuhan katanya. Tetapi percayalah, gereja yang sehat adalah gereja yang dipimpin oleh hamba-hamba Tuhan yang tidak merebut kemuliaan Tuhan. Mereka, hamba-hamba sesat ini, menganggap dirinya sebagai sentral untuk disembah, dipercaya. Tetapi sesungguhnya itu adalah menyesatkan. Karena hamba-hamba Tuhan yang benar adalah ketika membawa jemaat Tuhan untuk terfokus kepada Kristus. Berani mengajarkan sesuatu yang benar, walaupun kedengaran pahit di telinga. Tetapi itu harus disampaikan kalau itu adalah berkenaan dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi jangan sampai kita sebagai jemaat Tuhan nanti ketika mendengar berita atau firman Tuhan yang keras, kita lalu mulai mutung. Ya, ngambek, nggak mau ke gereja lagi. Udahlah kesana aja lah. Yang firman Tuhannya enak. Hati-hati. Rasul Paulus sudah mengingatkan kita. Coba kita baca 2 Timotius 4. Kita baca ayat 3 dan 4. 2 Timotius 4 ayat 3 dikatakan. Karena akan datang waktunya. Karena akan datang waktunya. Artinya ketika Rasul Paulus menulis surat ini, belum. Tapi akan datang waktunya. Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran. Dan membukanya bagi dongeng-dongeng. Mudah-mudahan kita tidak masuk dalam bagian jemaat seperti ini. Lebih suka mendengar firman Tuhan yang menyenangkan hati saja. Diberkati, ya. Tuhan baik mengasihi kita, betul. Tetapi harus ada keseimbangan. Kebaikan Tuhan jangan sampai salah diartikan. Karena Tuhan Yesus juga katakan, engkau harus pikul salib dan menyangkal diri kalau ingin menjadi muridku. Jadi bukan hanya hal-hal yang menyenangkan hati saja yang kita boleh dengar. Tetapi hal-hal yang membuat hidup kita tetap berjalan sesuai kehendak Tuhan, itu juga harus kita perhatikan. Jadi jangan sampai ketika kita mengalami penderitaan, mengalami sakit penyakit, mengalami kesusahan, lalu kita ngomel di hadapan Tuhan dan menyalahkan Tuhan. Jangan. Karena itu bagian dari kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Puji Tuhan. Ini hal yang pertama yang harus kita perhatikan. Jangan sampai membiarkan diri kita disesatkan. Hati-hati dengan penyesatan karena akan menjauhkan kita dari pintu berkat. Kalau kita tadi baca pada Timotius, berkat apa? Berkat akan kebenaran yang sejati. Kita akan kehilangan berkat kebenaran yang sejati ini kalau kita membiarkan diri kita disesatkan. Hati-hati. Hal yang kedua, kembali kepada Wahyu 2 ayat 20. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Selain menyesatkan dengan perbuatan zina, Isabel juga mempengaruhi untuk menyembah Baal, berhala.
Mungkin kita akan berkata, Pak Edi, saya nggak pernah tuh nyembah patung, nyembah berhala. Iya betul. Tetapi di era modern dewasa ini, dengan kehidupan yang semakin berat, akhirnya ada banyak orang yang kehilangan fokus yang benar. Mereka lebih mengejar hal-hal yang duniawi. Hal-hal yang kekal, hal-hal yang rohani mereka abaikan. Mereka tidak lagi setia di dalam ibadah. Karena mereka mengejar apa yang menjadi impian hatinya untuk meraih kesuksesan. Fokusnya mulai bergeser. Yang seharusnya fokus kepada Tuhan. Yang seharusnya kita tetap setia kepada Tuhan, menyembah Dia Allah satu-satunya yang esa. Tetapi karena tekanan hidup, kita bisa bergeser dan lebih berfokus kepada hal-hal yang duniawi. Kalau hal ini terjadi artinya kita juga sudah menduakan Tuhan. Kita sudah menyembah perkara-perkara duniawi. Hati-hati. Apa yang saudara saat ini lebih fokuskan daripada Tuhan, itu menjadi berhala bagi kita. Jadi jangan sampai kita menduakan Tuhan atau kita mengabaikan Tuhan, sehingga sebetulnya Tuhan ingin menolong kita, Tuhan ingin memberkati kita. Justru kita membangun tembok tinggi-tinggi di hadapan Tuhan, sehingga berkat itu tidak sampai kepada kita. Jadi hati-hati. Jangan izinkan hidup kita bersekutu dengan roh-roh jahat. Ya. Roh-roh yang akan selalu menarik kita untuk jauh dari Tuhan. Hal-hal yang duniawi, itulah yang banyak kali mengikat kita untuk menjauh dari hadirat Tuhan. Haleluya. Biarlah kiranya ini juga menjadi pembelajaran bagi kita. Di dalam Alkitab ada contoh yang sangat luar biasa ditunjukkan oleh 3 orang muda, yaitu Sadrak, Mesak, Abednego. Siapa yang belum pernah dengar nama-nama ini? Puji Tuhan, semua sudah dengar ya. Sadrak, Mesak, Abednego adalah pemuda-pemuda Yahudi yang luar biasa. Namun mereka terbuang bersama saudara-saudaranya sampai ke negeri Babel. Yang pada saat itu rajanya adalah Nebukadnezar. Dan Raja Nebukadnezar ini membuat satu peraturan, atau dia membuat patung. Dan membuat peraturan kepada seluruh orang yang tinggal di Babel, supaya pada saat-saat tertentu ketika tanda dibunyikan, mereka harus menyembah patung itu. Tetapi 3 orang tadi, Sadrak, Mesak, Abednego, dia tidak mau menyembah patung. Karena dia hanya percaya kepada Allah Yahweh. Apakah mereka menjadi susah? Betul, mereka memang menjadi susah. Kenapa? Karena mereka dihukum, dilemparkan ke perapian. Perapian yang menyala-nyala begitu panas. Ketika 3 orang ini dilemparkan oleh algojo, algojonya justru yang terbakar. Tetapi dengan 3 orang ini apa yang terjadi? Mereka fun-fun saja di tempat perapian itu. Bahkan ada satu pribadi lagi yang bersama mereka. Dan akhirnya ini membuat apa? Satu kesaksian bagi raja. Inilah dampak daripada orang yang tidak mau menyembah dewa atau menyembah berhala, tetapi teguh menyembah Tuhan. Ada perlindungan Tuhan. Berkat keselamatan mereka terima. Mereka diangkat dalam kondisi baik-baik saja. Tidak sehelai rambut pun terbakar. Luar biasa.
Saya pernah kesamber api kompor. Rambut saya sampai keriting. Ya, jadi itu kompor, apalagi api yang dipanaskan katanya 7 kali. Luar biasa, sampai Raja Algojo saja yang melemparkan mereka kebakar. Tetapi 3 orang ini selamat. Inilah berkat keselamatan yang kita akan terima ketika kita tetap teguh di dalam iman percaya kita. Untuk kita tidak berkompromi menyembah dewa-dewa atau menduakan Tuhan. Amin, haleluya. Berhala tidak mungkin memberi berkat. Karena hanya benda buatan manusia. Itu hanya ilusi manusia. Ya memang watak karakter manusia ingin menyembah sesuatu. Tetapi menyembah hal yang salah. Iblis bisa memanfaatkan hal-hal seperti itu. Ya, jadi membuat sesuatu yang mati seolah-olah hidup. Sehingga ketika manusia menyembah patung atau menyembah pohon, mereka minta sepertinya dikabulkan doanya. Tetapi itu adalah jerat bagi mereka pada kebinasaan. Haleluya. Itu yang kedua. Jadi jangan melakukan penyembahan berhala. Yang pertama, jangan membiarkan diri kita disesatkan. Yang ketiga, Wahyu 2 ayat 21. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat. Tetapi ia tidak mau bertobat dari zinanya. Tuhan menegur. Ya. Jemaat Tiatira yang mengikuti kemauan daripada Isabel itu, yaitu melibatkan diri dalam perzinahan. Ini sesuatu yang sangat jahat yang dilakukan oleh Isabel, menyeret jemaat Tiatira untuk masuk di dalam dosa perzinahan. Tentunya dosa yang sangat besar ini harus diwaspadai oleh kita. Kalau kita membaca di dalam 2 Samuel, itu bagaimana Daud, dia terperosok ke dalam perzinahan karena dia berzina dengan istri orang. Ini adalah sesuatu perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Dan akibat daripada dosa ini tidak main-main. Masa tua Daud dihabiskan dengan kondisi yang sangat membuat ketidaknyamanan karena pemberontakan anaknya Absalom. Ini akibat dari apa? Dosa perzinahan. Tuhan memang sudah mengampuni Daud dan tidak menghukum Daud dengan kematian. Tetapi dampak dari perbuatan dosa zina ini harus dialami oleh Daud. Mungkin kita juga akan berkata, saya nggak pernah berzina. Tetapi saya katakan, seperti tadi, ketika kita menyimpang dari Tuhan, ketika kita menduakan Tuhan, kita sedang berzinah di hadapan Tuhan. Sebagaimana bangsa Israel yang sudah menyakiti hati Tuhan, ketika mereka terpengaruh dengan bangsa-bangsa di sekitarnya untuk menyembah Baal. Tuhan hukum bangsa Yahudi akibat kesalahan itu. Demikian juga dengan kita. Jangan sampai membiarkan kita memprioritaskan hal yang lain lebih daripada Tuhan kita. Karena itu berarti kita telah menduakan Tuhan. Tentunya berkat-berkat dari Tuhan yang luar biasa akan menjadi bagian kita. Kalau kita tidak membiarkan diri disesatkan. Kalau kita tidak menyembah berhala. Kalau kita tidak masuk dalam perzinahan.
kalau kita tidak menyakiti hati Tuhan, menduakan Tuhan, lebih memprioritaskan hal-hal yang materi, hal-hal yang duniawi, hal-hal yang fana. Percayalah, kalau engkau tidak masuk dalam perkara seperti itu, berkat Tuhan pastilah akan sampai kepada kita. Amin. Berkat Tuhan adalah berkat materi dan berkat rohani. Kan itulah yang Tuhan janjikan kepada kita sekalian. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.